Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian? Tentunya kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, semangat dalam pembelajaran jarak jauh kita. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita panjatkan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anakku yang kusayangi, materi kita hari ini adalah mengidentifikasi cerita pendek. Tujuan pembelajaran ini di mana kamu diharapkan mampu memahami pengertian cerpen dan ciri cerpen. Nah, mari kita buka buku paket kita halaman 52. Perhatikan baik-baik. Nah, anak-anakku tentunya kamu suka membaca, bukan? Apakah kamu pernah membaca beberapa cerpen? Tentunya kamu suka ya. Kita tahu bahwa membaca itu dapat menambah wawasan kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cerpen, tentunya kamu pernah mendengar tentang teks naratif. Apa itu teks naratif? Teks naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan. Dengan kata lain, naratif dikatakan sebagai prosa yang subjeknya merupakan suatu rangkaian peristiwa. Nah, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks naratif adalah teks yang tidak bersifat dialog dan isinya merupakan suatu kisah sejarah, deretan peristiwa dan sebagainya. Tujuan dasar naratif adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Jadi dengan demikian, cerita pendek adalah bagian dari teks naratif. Anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki pengertian apa itu cerpen. Nah, cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif, di mana isinya menceritakan, menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Nah, pada umumnya isi cerita pendek berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaiannya. Selain itu, di dalam cerita pendek ataupun cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja, sehingga cerpen itu cenderung singkat dan padat. Sementara ciri cerpen, 1. Jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata seperti yang telah Ibu katakan tadi, kurang dari 10.000 kata. Isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Dan ketiga, hanya terdapat satu alur saja atau dalam satu alur tunggal. Kenapa kita katakan begitu? Karena kita katakan tadi bahwa cerpen itu tergolong singkat dan padat. Selanjutnya, bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel. Isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Selanjutnya itu fungsi cerpen.
Cerpen memiliki fungsi, yaitu berfungsi sebagai rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Jadi pembaca itu dengan membaca cerpen merasa terhibur. Kemudian fungsi estetis, memiliki nilai estetik atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Kemudian fungsi didaktif, yaitu memberi pelajaran atau pendidikan bagi para pembacanya. Nah, ini tergantung tema cerpennya ya. Kemudian fungsi moralitas, yaitu memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Jadi bisa mengajarkan moral kepada pembaca dari tema cerpen itu. Fungsi religius atau fungsi religiusitas, yaitu memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembacanya. Nah, demikianlah anak-anakku penjelasan Ibu untuk hari ini. Ibu harapkan kamu memahami apa yang Ibu jelaskan, yaitu tentang mengidentifikasi cerita pendek. Nah, untuk tugas kamu, coba kamu baca sebuah cerpen pada bukumu halaman 53 dengan judul Pohon Keramat. Kamu baca cerpen tersebut, kemudian kamu kerjakan tugasnya pada halaman 60, yaitu pertanyaan identifikasi, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jawabannya kamu tulis di dalam kertas double folio, tulis kelas, nama yang jelas. Setelah itu seperti yang biasa, kamu kumpulkan kepada koordinator masing-masing. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.